Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan dalam menganalisa kredit atau suatu permohonan kredit? Pada intinya, analisa kredit merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang harus kita lakukan secara menyeluruh. Jadi evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai faktor dari nasabah tersebut. Baik faktor internal di dalam perusahaan atau nasabah tersebut dan faktor-faktor lingkungannya atau kita kenal dengan faktor eksternal atau faktor makronya. Dan juga harus kita lihat secara kuantitatif angka-angka dan secara kualitatif yang bukan angka-angka. Dan pastinya analisa kualitatif jauh lebih sulit daripada kuantitatif karena analisa kuantitatif lebih merupakan hitam dan putih. Sedangkan analisa kualitatif agak susah dilakukan dan ini memerlukan jam terbang yang cukup dalam. Misalnya, apakah nasabah atau manajemen mampu mengelola para buruh dan karyawannya yang mungkin berjumlah ratusan orang sehingga tidak terjadi kerusuhan? Apakah dia mampu mengelola sistem produksinya dengan efisien? Apakah dia mampu mengadakan R&D yang terus-menerus sehingga dia tidak ketinggalan dengan kompetitornya? Apakah dia mampu menciptakan strategi-strategi marketing sehingga marketnya tidak dimakan oleh para pemain lain dan lain sebagainya? Dan itu pun yang harus kita analisa di masa lampau, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Jadi kita katakan kita mengadakan analisa faktor internal dan eksternal, kuantitatif dan kualitatif. Dan untuk nasabah itu sendiri, kita akan fokuskan di masa lampau yang sudah lewat, mungkin karakter performance operasi dari 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun ke belakang. Dan di masa kini, mungkin dalam 6 bulan, 12 bulan terakhir, dan di masa yang akan datang, di mana hari ini, saat ini, kita akan melepaskan pinjaman, dan kita harapkan pembayaran daripada nasabah akan datang dari hasil bisnisnya di masa yang akan datang. Nah, ketiga hal tersebut akan kita simpulkan secara logis, sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan kredit yang prudent. Pertanyaannya, mana yang lebih penting kita fokuskan? Apakah analisa yang sudah lewat, historicalnya, ataukah pada saat ini, present, atau future-nya yang merupakan projection? Historical, apa yang terjadi dengan bisnis, dengan usaha, dengan manajemen, lagi-lagi mungkin 5-10 tahun terakhir, yang merupakan data-data dan fakta-fakta yang bisa kita analisa. Sedangkan saat ini kita melihat kegiatan daripada bisnis dan operasionalnya, kondisi daripada perusahaan 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, dan pada saat kita memberikan kredit hari ini, kita harapkan ke depannya yang merupakan projection kita. Apakah nasabah mampu membayar kembali kreditnya? Saya tekankan, tiga-tiganya sangat penting. Kita tidak bisa melihat bahwa hari ini saja, atau masa lalu saja, atau masa depan saja. Bahayanya, banyak para kredit analis kita memfokuskan analisanya ke masa depan, sehingga dianggap masa lalu hanya sebagai data atau fakta, dan yang terpenting, hari ini kita melepas kredit, dan kedepannya baru kita dibayar. Mungkin sebagian dari kita ada yang berpendapat bahwa past is past, the most important thing is the future. Pertanyaannya sangat simpel. Jika dahulu nasabah ini pernah melakukan katakanlah kecurangan terhadap bank, mengemplang bank, atau kecurangan dalam bisnisnya, mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Dan pada hari ini kita tahu dia stabil, usahanya bagus, dan apakah kita yakin ke depannya dia pasti jujur dan pasti bagus karakternya. Tentunya jika ada bibit-bibit negatif di masa lalu, kita akan menghindari nasabah-nasabah tersebut karena ada kemungkinan jika dia mengalami masalah lagi, dia akan melakukan hal yang sama ke depannya. Apalagi kalau dulu dia bagus dan hari ini ternyata dia melakukan sesuatu yang negatif, tentunya kita akan mundur saat ini juga. Dan menariknya, mungkin 10 tahun, 20 tahun terakhir dia melakukan usahanya dengan lancar, dengan bagus,
Kemudian hari ini juga lancar dan kita memberikan kredit dan kita beranggapan bahwa ke depannya pasti dia juga akan lancar dan jujur dalam melakukan kewajibannya. Pertanyaannya simple, pastikah itu terjadi? Saya selalu mengambil analogi bahwa mungkin dulu orang tidak pernah berhubungan atau kena narkoba. Saat ini mungkin juga dia tidak berhubungan sama sekali dengan narkoba. Pertanyaannya, dari mana kita yakin ke depannya dia tidak akan tersentuh dengan narkoba? Pasti kalau dulu pernah, kita harus menjaga karena ada kemungkinan ke depannya juga kena. Tetapi di sini tidak ada garansi bahwa dulu tidak pernah bermasalah, sekarang tidak pernah bermasalah, ke depannya pasti tidak ada masalah. Nah, dalam hal ini butuh kehati-hatian kita dalam melakukan analisa. Yang pasti, walaupun kita sudah menganalisa dengan baik history dan present condition-nya, ada kemungkinan ke depannya terjadi kecurangan-kecurangan.